lahu ma jana wa man asbaha yanwi nusratal mazlumi wa qada'a hajatil muslimina kanat lahu ka ajri hajjatin mabruratin. Barang siapa yang bangun pagi dengan maksud tidak untuk berbuat zalim atau aniaya kepada seseorang, maka perbuatan dosa yang telah dilakukannya akan diampuni oleh Allah. Dan barang siapa bangun pagi dengan maksud untuk menolong orang yang teraniaya dan memenuhi kebutuhan orang muslim, maka ia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala haji yang mabrur. Kira-kira kalau santri Fatihul Ulum bangun tidur niatnya apa? Setelah bangun tidur niatnya apa? Masak sendiri. Terus apa lagi? Ke pasar, masak, jualan online. Itu kan tidak ada niat mau menyakiti seseorang. Jadi kalau tidak ada niat mau menyakiti seseorang atau menzalimi seseorang, itu oleh Allah diampuni dosa-dosanya. Kan nggak mungkin ada yang bangun tidur terus dia niat, mari nengko aku bisa status tentang keesindir lah pola tak manjur otan semesen tak belum manjur sindir mereka kok ke status di Facebook, kan nggak ada. Ya kecuali mau tahu mau ada kalau seperti itu. Insya Allah kalau alumni Fatihul Ulum kan nggak ada. Nggak ada saya ngaku, nggak ada yang ngaku apa gimana? Jadi kalau bangun tidur itu niatnya yang baik. Agar apa? Agar oleh Allah diampuni dosa-dosanya. Jadi jangan niat menyakiti orang. Kalau dulu, ya sekarang juga masih umum, salamatul insan fi hifdzil lisan. Jadi manusia itu bisa selamat kalau dia bisa menjaga lisannya. Kalau dia bisa menjaga lisannya, tidak ngomong sembarangan atau tidak suka bertengkar, itu bisa selamat. Kalau sekarang juga ada lagi salamatul insan fi hifdzil ibham. Selamatnya manusia dengan menjaga jempolnya. Jadi sekarang ada UU IT juga ada. Itu kalau kita salah menggunakan jempol bisa kena pasal kalau orang yang tersinggung itu menuntut. Jadi jangan sampai ada niat zalim ingin membuat status yang menyindir atau lain sebagainya. Kecuali itu status dakwah ya. Kadang ada kita buat status dakwah, marilah sholat sebelum kita disolati. Orang-orang yang nggak sholat itu tersinggung semua. Lah itu kan bukan salah kita karena itu memang dakwah. Ada kadang seperti itu. Cuman dia kan umum. Kalau kamu menyinggung secara personal, barang siapa yang memesan barang kemudian dia tidak membayar, maka dia masuk neraka. Lah itu kan yang disindir. Akhirnya dia tersinggung. Ya sebenarnya wajib mengingatkan orang bayar hutang, tapi sebisa mungkin didesain sebagus mungkin agar orang tidak tersinggung. Nah, kemudian barang siapa yang bangun pagi kemudian dia menolong orang yang terzalimi, maka dia dicatat apa? Mendapatkan pahala haji mabrur. Jadi pahala dari Allah itu sudah diberikan, sudah diskon macam-macam, door prize, big sale dan lain sebagainya untuk urusan pahala. Misalkan ada orang yang terzalimi. Contoh orang yang terzalimi bagaimana? Ada yang tahu contohnya orang yang terzalimi? Misalkan, apa? Arasanan. Iya sama, menzalimi orang itu termasuk dia ngerasani. Karena apa? Menyakiti. Kan tak boleh menyakiti. Jadi kamu menolong misalkan Allah apa yu, rasanya yu masih mencuri belanja pancen cerek, pancen burin celeng salah pada ketok bocor. Nah kan rasa nanti ya, berarti kan dia nggak sengaja kalau dia malah ngerasani juga, malah diajak bersekongkol. Maunya dia manain, Allah yu rasanya yu, tidak nama masih cereme masih celeng ketok bercenggorakan mencuri mbak yu. Tapi disebutkan lagi, dan orang yang mendengar itu pasti marah. Kalau orang yang mendengar itu sekiranya dia sakit hati, maka dia masuk kategori ghibah. Dan ghibah itu berat sanksinya.
Dan juga efek sampingnya, kalau mau mati itu susah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Jadi segera minta maaf. Kalau menurut Imam Syafi'i tidak usah disebutkan. Pokoknya misalkan Ida, Mbak Nina sepurane ya, oh iya bodoh atau saya jelas lagi, itu cukup. Cuman ada pendapat kalau nggak salah Imam Abu Hanifah itu menjelaskan kesalahannya harus disebutkan. Mbak Nina sepurane ya, aku ngerasa disampean gini. Tapi kan orangnya kalau tahu kan wah kosok buru. Malah tambah bertengkar. Kalau Imam Syafi'i cukup minta maaf saja, tidak usah dijelaskan detail kesalahanmu apa. Seperti itu ya. Jadi ini kalau ada orang zalim, terus ada orang yang dizalimi, terus kalian bantu, itu pahalanya seperti haji mabrur. Meskipun secara fisik, secara jasmani belum berangkat ke Saudi, belum berangkat ke Mekah karena banyak syarat-syarat yang tidak bisa dipenuhi. Salah satunya mafi fulus. Yang kedua, tidak mampu, tidak ada yang mau menemani. Suami di Malaysia gak wajib, meskipun uangmu 1M, kalau tidak ada yang menemani, tidak ada mahramnya, tidak wajib. Harus cari mahram dulu, atau suaminya disuruh pulang dulu, seperti itu. Kemudian dilanjutkan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul ibadi ila Allah taala anfa'un nasi linnas wa afdalul a'mali idkhalus surur ala qalbil mu'min yatrudu anhu ju'an aw yakshifu anhu karaban aw yaqdi lahu daynan wa khasnatani la syai'a athbathu minhuma asyirku billahi wa dhurru bil muslimin. Orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling berguna bagi sesamanya, dan perbuatan yang paling utama adalah membuat hati seorang mukmin menjadi senang dengan menghilangkan rasa lapar, meringankan kesulitan atau melunasi hutangnya. Dan dua perkara yang tidak ada satupun yang dapat melebihi kejahatannya, yaitu menyekutukan Allah dan menyengsarakan kaum muslimin. Jadi ini kan dua-dua ya, hadis dua-dua. Jadi keterangannya itu dua perkara seperti itu. Perkara yang paling disenangi oleh Allah adalah idkhalus surur, memasukkan atau membuat hati orang lain bahagia. Paham maksudnya? Misalkan simpel-simpel aja. Aduh Asia, kok saiki kok tambah ayu, tambah glowing. Nah kan Asia berbunga-bunga hatinya, alhamdulillah. Mosok nyai, iya itu kan dia membahagiakan orang lain atau membahagiakan temannya. Duh, banyak yang ngode yuk. Gampang sebenarnya membuat orang bahagia. Kamu dikasih apa? Dikasih cilok. Masalah cilok kegeli, macam nyaman dah benar kegeli. Kenapa? Itu khodus surur. Itu ada ilmunya. Kalau nggak ngerti itu harus surur, kamu ngomong seenaknya tuh. Jarang cilok kayak hari yang mau bagi gempok geli, pakai kocek tanda. Ini kan menyakiti. Yang ngasih juga belum tentu dia tahu kalau yang dikasih itu tidak sesuai harapan. Saya mau cerita suatu ketika Rasulullah ini bersama sahabatnya, kemudian ada yang ngasih jeruk, ya jeruk itulah. Kemudian Rasulullah ini dahar, beliau dahar jeruk ini, tapi tak mentabarin ke sahabat-sahabatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Selamat datang untuk Neng Fauzia yang sekali lagi jihad seorang perempuan adalah hamil. Ya doakan semoga lancar dalam melahirkan, anak dan ibunya sehat juga selamat. Allahumma amin. Baik, saya lanjutkan. Kemudian Rasulullah ini diam saja, beliau tidak menawarkan kepada sahabat-sahabatnya. Kemudian sahabat-sahabatnya itu apa ya? Batin. Apa mon batin bahasa Maduranya? Beten. Hah? Kretek deh. Jadi dalam hatinya itu ngomong, kok tumben sama Rasulullah ini kita nggak ditawari. Yang biasanya kan ditawari, kalau ada makanan itu pasti ditawari. Kok ini diam-diam baik, kok diam-diam baik. Masa jaga Rasulullah itu jangan sahabat. Kemudian akhirnya setelah yang memberi buah ini ya, dia tidak menjelaskan jeruk, pokoknya buah itu pulang. Kemudian Rasulullah bersabda kepada sahabat-sahabatnya, tahukah kalian kenapa saya tidak
menawarkan kalian untuk makan buah ini? Jawab sahabatnya, tidak ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Karena buah ini kecut, asam, tidak manis. Saya takut ketika kalian saya kasih, terus kalian nyeletuk, aduh macam loh. Akhirnya orang yang memberi itu kan tersinggung. Jadi itu ada rahasianya. Takutnya orang tersinggung karena menjaga perasaan seorang mukmin atau memasukkan kebahagiaan di dalam hatinya itu adalah amal yang sangat utama di sisi Allah. Beda cerita boleh? Cerita kita? Ya udah khusus. Siap. Aku ngantor. Jadi suatu ketika pernah dengar ulama Hatim Al-Asr. Dia kan punya toko, ya, punya toko. Suatu ketika ada cewek ben meleh, Pak saya mau beli. Tak sengaja ceweknya tonton bocah. Akhirnya tobus anak-anak perabot itu udah remong kok tak sengaja tok begini orang gerinya. Akhirnya cewek itu bilang, Pak, saya jualan Pak Hatim ini, Pak, sampai apa ya istilahnya dipukul sama dompetnya. Apa dok? Kalau bahasa kita, apa bing? Gula meli ya Pak? Apa? Meli ya Pak? Oh iya semua orang kan ya kok tengel kotak pentingnya di mau cai dalam hati. Alhamdulillah, jadi kok saya ketok lagi ini Pak Hatim itu. Guru tak todus. Saking menjaganya perasaan orang ini, oleh Allah beliau diangkat menjadi wali. Jadi salah satu wali Allah, SK wali tolong dari Allah. Gara-gara apa? Menjaga idkhalus surur. Takut orang saya akan todus karena dikira tengel. Jadi sering bina ini kan tak todus. Aduh, ayo keluar. Bahannya, jadi setelah ngaji Nasoihul Ibad, saya harapkan santri-santri ini tahu, kan perempuan itu juga makhluk sosial. Jadi bersosialisasi dengan teman-temannya, jangan sampai menyinggung perasaan. Jadi itu dijunjung tinggi. Kemudian dua perkara yang oleh Allah sangat dibenci dan paling buruk tingkatannya. Yang pertama apa? Syirik. Yang kedua, apa yang kedua? Membahayakan orang lain. Jadi contohnya misalkan dari detik nyabek oleh bedel yang pinggir jalan marina Hosnia dan berdinati dalam pada lampu dan juga lain itu kan membahayakan orang. Sehingga berlampu aku Hosnia. Nah ini dosanya sangat besar. Nomor 2 setelah syirik. Ngerti ya, kalau syirik itu misalkan ya orangnya Islam, cuman kadang punya tradisi masih menyembah leluhur-leluhurnya, itu kan syirik. Biar dijaga dan lain sebagainya itu tidak perlu. Cukup menyembah Allah karena memang Allah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Baik, itu sudah dijelaskan. Kemudian saya lanjutkan. Ini menyengsarakan orang muslim dapat berupa mengancam keselamatan dirinya dan hartanya. Semua yang diperintahkan oleh Allah itu pada dasarnya mengandung dua hal, yaitu mengagungkan Allah dan berbelas kasih kepada makhluknya, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya, aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkan salat dan tunaikan zakat. Dan firman-Nya pula, usykurli wa liwalidayk, hendaklah engkau bersyukur kepada Allah, kepadaku, dawuhnya Allah, dan berterima kasihlah kepada ibu bapakmu. Jadi kebanyakan ayat itu setelah usykurli wa liwalidayk. Jadi betapa besar jasa kedua orang tua, sehingga dalam Al-Quran itu seringkali ayat-ayat yang menjelaskan agar kita bersyukur kepada Allah, juga berterima kasih kepada orang tua. Karena kan sehari-hari kan orang tua lebih, ya. Artinya dia sudah melahirkan, menyusui, melahirkan, mengandung, melahirkan lagi.
Jadi kalau ibu apalagi kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi kan tak ada. Jadi jasanya itu sangat besar. Kalau laki-laki kan ya biasa saja, cuman ya jasanya juga bapak itu sangat besar karena dia menafkahi keluarga. Kalau ibu yang melahirkan generasi. Jadi ya sesusah-susahnya orang laki membina dengan dom R&B kan ki ada teh ngopi rokok telepak kan dari sesandang laki. Menurut bine kalau mau melahirkan sudah gak ingat apa dia mau makan, apa dia mau minum kan seperti itu. Kalau yang sudah melahirkan, sudah jadi emak, sudah jadi embu, jadi mother, itu pasti sudah tahu. Kecuali saya berperabat dapat tuh orang kan penasaran ya orang punya rasa melahirkan, rasanya mengandung, saya mengandungkan itu agak beda aja. Jadi harus berterima kasih kepada orang tua. Nah ini kan orang tua masih punya orang tua. Agar anak-anakmu itu berbakti kepada kalian, maka harus berbakti kepada orang tuanya. Birru abaakum tabirukum abnaukum. Berbaktilah birrul walidain kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian juga akan melakukan hal yang sama. Kalau di Jepang ada tradisi membuang orang tua yang sudah jompo. Kalau di Indonesia kan petolak kembali jompo. Kalau di Jepang itu dibuang di hutan sampai dia mati. Karena dianggap sudah tidak produktif, sudah tidak dibutuhkan oleh anak-anaknya. Jadi sampai ada cerita kan, ada seorang laki-laki itu membopong ibunya yang sudah tua untuk dibuang karena sudah tidak diperlukan lagi. Akhirnya di tengah jalan ibu itu memegang ranting-ranting pohon sampai rantingnya itu kan berjatuhan, sampai tangannya ini kan berdarah. Setelah sampai di tempat pembuangan kan ditaruh sama anaknya. Ya sudah bu, saya tinggal di sini karena memang sudah tradisi di Jepang seperti itu. Terus anaknya kaget, anaknya tanya, bu, kenapa ibu memegangi ranting-ranting pohon sampai tangan ibu berdarah? Apa kata ibunya? Iya nak, ibu tidak mau kalau kamu nanti pulang tersesat. Jadi kamu ikuti arah ranting-ranting yang oleh ibu sudah dipegang, sudah berjatuhan. Jadi seperti itu kasih sayang seorang ibu, meskipun oleh anaknya mau dibuang, tapi dia ingin anaknya supaya tidak tersesat, maka dikasih tanda-tanda jalan. Nangis anaknya. Akhirnya anaknya tidak tega, ibunya dibawa lagi. Kalau ibu yang pendendam kan tidak mungkin. Tunggu ibu di neraka pak nyasar mati kian kan itu pasti. Tapi karena ibu ini memang oleh Allah diberikan naluri keibuan. Naluri keibuan itu memang ada pada wanita. Kalau laki-laki nggak bisa, nalurinya beda. Ada anak nangis meskipun itu bukan bayimu sendiri, kan kamu ada naluri keibuan, ingin juga membantu menyusui meskipun itu bukan anaknya sendiri. Jadi naluri ibu itu memang berbeda dengan laki-laki. Kok bisa seperti itu? Ya sudah dari Allah seperti itu. Desainnya sudah seperti itu. Dan naluri perempuan secara psikologis, secara psikolinguistik, itu perempuan lebih cenderung banyak ngomong daripada laki-laki. Percaya atau tidak? Kok tahu? Udah deh, kemudian laki gue udah kecap, udah terlalu kecap. Stres lagi kita. Jadi seperti itu. Secara psikolinguistik memang perempuan dalam sehari semalam itu menghabiskan 25.000 kata. Ya, berarti kalau istrinya cerewet, jadi itu normal. Memang secara psikologis begitu. Konsepnya dok itu perlu dicurigai. Jangan-jangan dia stres pas duper kita. Karena secara psikologi memang perempuan itu cerewet. Dan kalau laki-laki kecenderungannya sehari semalam menghabiskan berapa? 5.000 kata. Berapa bandingannya? 25.000 sama 5.000. 20 pantesan deh kalau ceritanya itu. Secara psikologisnya begitu. Cuman kalau orang ngerti ya, orang itu ada ilmunya, ngerti, dia mendesain bagaimana kecerewetannya itu menjadi cerewet yang hasanah, bukan cerewet yang sayyi'ah. Jadi cerewetnya itu bukan untuk gosip, arasanan atau karang, bukan. Kadang kan orang kecerewetannya itu bisa dia aplikasikan ngetik buat status,
Kalau dia orangnya baik, ngerti dan diarahkan kecerewetannya, ya dia ngaji, zikir, itu kan apa ya, kuota dari 25.000 kata kan sudah tersalurkan. Jadi itu memang harus tersalurkan. Entah kalau yang punya anak, aduh tan anak lah aku mepole, pen aduh lah aku mepole, pempes pole, tade pesen pole. Aduh lah atai bruk, aduh lah aku tok bikin ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Dia kumpulin anak, itu perempuan yang solihah. Kalau urusan cerewet, memang itu identitas perempuan. Secara psikologis memang begitu. Meskipun ada perempuan yang cenderung pendiam. Jadi diarahkan itu, kalau kamu cerewetnya mau kambuh, kumat, nyari Al-Quran. Yo, jadi kuota the words-nya, kata-katanya itu biar keluar. Karena kalau diumpet nggak bisa. Jadi seperti itu. Kemudian yang jadi ibu juga harus hati-hati. 25.000 kata ini dibuat doa. Rabbi habli minas sholihin, ya Allah anugerahkanlah saya keluarga yang soleh. Karena keluarga yang soleh itu susah. Bukan namanya aja yang soleh ya. Nyaman soleha, laki yang soleh, pas bini soleh kan soleh ya. Kalau tepan soleh keluarga, menjadi soleh lebih. Jadi yang diharapkan bukan soleh itu, bukan soleh namanya saja, tapi juga soleh fil a'mal, wal ahwal, wal aqwal. Harus komplit 3 itu, jangan cuma namanya saja. Tapi nama saya ingin seperti orang-orang solehnya, ya gak apa-apa, itu namanya tafa'ulan. Dikasih anaknya nama Khadijah agar akhlaknya seperti Sayyidah Khadijah, agar menjadi perempuan yang kaya raya, tapi juga perempuan yang dermawan. Sayyidah Khadijah ini bukan cuma kaya mau celek coba apa? Hartanya itu nanti akan melilit dia. Kalau dia dermawan, hartanya akan menolong. Karena sedekah itu memang nanti mempunyai efek kalau pas hari kiamat, yaumul hisab, ketika matahari tinggal sejengkal, itu akan memayungi kita pada hari kiamat. Kalau sedekahnya banyak, apalagi sampai orang-orang yang amal jariyah sampai mewakafkan tanahnya, itu bisa ngajak satu kampung untuk berteduh di bawah tahta dzilli shadaqatihi, di bawah pahala sedekahnya. Jadi begitu. Jadi kalau punya anak jangan dikasih nama Ayu Ting Ting ya, bolan rajin, bolan pasoki, pas laris, Ayu Ting Ting untuk bilang. Jadi nama itu pengaruh ya. Kelak ketika yaumul hisab, nama-nama yang kecenderungannya tafa'ulan kepada orang-orang soleh itu saya celokkan deh. Ibrahim, Muhammad, misalkan nama-nama yang memang Arab dan punya filosofi. Aisyah, misalkan, Uswatun, Husniyah, itu lagi benar. Jadi kalau nama-nama Paijo, Sutikno, David Beckham, lalaman Budi, salah antri. Dan jaraknya matahari itu dekat, cuma sejengkal. Jadi bisa dibayangkan bagaimana panasnya ketika yaumul hisab. Antrian mulai dari umatnya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad, berapa berapa triliun manusia. Selamat. Ya semoga kita selamat dari segala fitnah pada hari kiamat. Artinya bagaimana? Ya memang harus memperbanyak amal soleh, apalagi kayak tahlilan, la ilaha illallah, itu luar biasa pahalanya nanti pada timbangan amal. Jadi saya cerita lagi ya, kalau hadis ini sudah bisa dibaca sendiri tak apa. Jadi saya cerita lagi, ada salah satu hadis qudsi itu menjelaskan bahwa ada salah seorang hamba dosa lembutnya. Jadi dari sekian banyak apa itu namanya lembaran-lembaran amalnya, tebel orang jeglek sekaker. Jadi kan kalau yang berat itu yang kiri, otomatis dia jurusan mana? Ke neraka. Ada satu lembaran dan itu pun kecil, ngocak al-abid atau seorang hamba ini ngocak, tikel pon ya Allah, tikel pon malaikat tak usah pon, tosanang pun karena kacau karena ini sebuti, tikel pon boleh siapon, lah amal lah karena anu ya masuk neraka lah. Tapi karena Allah itu adil, tidak zalim kepada hambanya, tetap
etempel yang satu catatan kecil ini ketika ditimbang ternyata mampu mengalahkan timbangan sebelah kiri yang memang berat di dosa. Ternyata ketika ada lembaran kecil itu ditaruh gini, jadi mampu mengalahkan dosanya yang banyak. Ternyata apa ketika sudah dilihat bacaan la ilaha illallah. Kalau kalian serius bacanya dengan penuh khusyukan, dicatat oleh Allah, itu bisa menghapuskan berbagai macam dosa. Ada lagi yang memberatkan timbangan, subhanallah wa bihamdihi. Jadi bukan celengan ya, jadi celengan baca pun melepuh pesek ke lobong celengan untuk kelak di timbangan, karena kita pasti akan sampai. Jadi timbangan-timbangan yang sekiranya efeknya untuk hari akhir, hari kiamat juga dilakukan. Misalkan kencus, kugengku, tedungan, peletak gelom ngedeh, lon-gelon misalnya kita ngedeh ya, jelake lagi ngedeh, kencus kila olah etek. Nah, kugengku sus baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah il azim. Dan Rasulullah khasnatani khafifatani fil lisan saqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallah il azim. Ada dua kalimat yang efeknya itu berat ditimbangan tapi dia ringan diucapkan, enteng, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, tak sampai 1 detik, tapi efek sampingnya berat pada timbangan. Ada lagi amalan balik bermateh dagangan onak